Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Alhamdulillah baik ya. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan ini kita akan membahas mengenai kekongruenan bangun datar. Seperti yang kertas yang sudah anak-anak fotokopi sebelumnya. Tapi sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang muslim, mari kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Silakan anak-anak ambil lembar kerja yang telah difotokopi sebelumnya. Kita lihat nanti pada pertemuan hari ini kita akan bahas dari halaman 51 sampai halaman 53. Sana bahan ajar 1. Pada kegiatan 1 di sana ada tentang kekongruenan bangun datar. Di kegiatan pertama kita akan mengidentifikasi dua benda atau dua bangun datar yang kongruen atau tidak kongruen. Pada gambar di lembar kerja itu kita lihat ada gambar pertama yang bagian A. Di sana terlihat ada dua mobil yang sama-sama bentuknya, sama juga ukuran dan sama juga warnanya. Pada gambar yang B, pada gambar yang kedua, kita lihat di sana ada gambar dua buah mobil. Bagaimana ukurannya? Apakah sama? Iya, pintar. Yang jawab tidak sama jempol. Apakah bentuk mobilnya sama? Iya, bentuk mobilnya tidak sama. Maka dua gambar mobil tersebut dikatakan tidak kongruen. Pada gambar C, kita di sana lihat ada gambar dua buah kursi. Bagaimana bentuknya? Apakah sama? Iya, yang jawab sama itu anak yang pintar, anak cerdas, anak hebat. Apakah ukurannya sama? Iya, ukurannya tidak sama. Ada yang besar, ada yang kecil. Bentuknya yang sama, tapi ukurannya tidak sama. Maka dia dikatakan bangun yang tidak kongruen. Kita lihat kembali pada gambar D. Ada dua buah figura. Bagaimana bentuknya anak-anak? Apakah sama? Iya, sama bentuknya. Gimana dengan ukurannya? Apakah panjangnya sama? Pada figura pertama panjangnya adalah, iya betul, 60 cm. Figura kedua panjangnya berapa? Iya, sama 60 cm juga. Artinya panjangnya sama ya. Gimana dengan lebarnya? Kita lihat pada figura pertama. Lebarnya adalah 40 cm. Figura kedua juga 40 cm. Artinya pada gambar D, kedua figura memiliki panjang yang sama. Lebar juga sama. Berarti bentuknya sama, ukurannya juga sama. Maka kedua figura itu dikatakan kongruen. Nah, setelah mengamati keempat gambar tadi, dari gambar A sampai gambar D, menurutmu mengapa dua bangun atau lebih itu dikatakan kongruen? Jadi nanti anak-anak jelaskan alasannya kenapa kedua bangun datar atau lebih itu dikatakan kongruen. Alasannya silakan diisi di bagian pertama. Oke, kita lanjut ke kegiatan yang kedua, menjelaskan kekongruenan antar bangun datar. Pada halaman 51 terlihat di sana ada gambar dua buah segi empat atau tepatnya trapesium A, B, C, D dan P, Q, R, S.
Oke. Pertanyaan pertama atau instruksi pertama, ukurlah panjang sisi dan besar sudut-sudut segi 4 ABCD dan segi 4 PQRS. Oke, kita jawab yang pertama. Nanti anak-anak gunakan mistarnya untuk mengukur berapa panjang AB diisikan, kemudian panjang BC-nya kita ukur, panjang CD berapa senti juga diukur, panjang AD berapa senti. Kemudian lihat yang kedua, berapa panjang PQ-nya kita ukur, kemudian panjang QR, begitu juga panjang RS dan panjang SP atau PS. Kita ukur, isikan di bagian pertama. Untuk sudut, gunakan busur. Kalian ukur setiap sudut bangun ini. Sudut A berapa besarnya, sudut B, sudut C, begitupun juga dengan sudut D. Gunakan busur. Pada gambar yang kedua juga sama. Berapa besar sudut P, sudut Q, sudut R, dan sudut S. Kalian semua ukur menggunakan busur. Hasilnya kalian isikan pada titik-titik di bawah sini ya, di halaman 51. Sudut A-nya berapa derajat, B, C, D, begitupun sampai P, Q, R, S berapa derajat diisikan. Oke. Halaman 52 kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian. Nanti kalian lihat sisi AB, mana AB ya? Nih ya, sisi AB kira-kira bersesuaian dengan siapa ya? Nih ya, sisi AB bersesuaian dengan siapa ya? Oke, yang jawab bersesuaian dengan PQ 2 jempol buat kalian. Oke, nanti kalian isikan sisi AB bersesuaian dengan sisi PQ. Begitupun nanti lihat lagi sisi BC nanti bersesuaian dengan sisi apa gitu ya. Kalian isikan di halaman 52. Oke. Kita lanjut lagi untuk sudut-sudut yang bersesuaian. Sama seperti tadi, mana yang sudut sama besarnya, itulah yang bersesuaian. Misal, sudut A nanti bersesuaian dengan siapa ya? Oh, pintar, sudut A bersesuaiannya dengan sudut P. Nanti kalian isikan di halaman 52. Sudut A bersesuaian dengan sudut P. Sampai terakhir ya, ada 4 sudut itu, ada 4 pasang sudutnya ya. Untuk soal yang keempat, untuk langkah yang keempat, apakah kalian nanti isikan, apakah kedua bangun itu kongruen? Ya, jelaskan dengan cara melihat pasangan sisi yang bersesuaian dan sudut yang bersesuaian. Nanti kalian tuliskan alasannya. Jika kata kalian kongruen, alasannya apa? Jika tidak kongruen, alasannya juga apa? Silakan anak-anak tuliskan di bagian nomor 4 penjelasannya. Oke. Selanjutnya kita ke bagian nomor 5. Menurut kamu, apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon itu dikatakan kongruen? Berdasarkan kegiatan yang kita peroleh tadi, bahwa dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi 2 syarat. Apa saja tadi, Nak? Yang pertama kita lihat dari, iya pintar, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua apa, Nak? Iya, kita lihat juga sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi ada 2 syarat. Dua bangun dikatakan kongruen. Kita lihat yang pertama dari sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Oke. Untuk contoh yang pertama bisa kalian lihat di halaman 52. Iya, Nak. Nih, silakan nanti dipelajari ya. Oke.
Nah, selanjutnya kita ke halaman 53 tentang menentukan kekongruenan antar bangun datar. Di halaman 53, silakan dilihat halaman 53-nya. Di sana ada gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Nah, nanti kalian lihat ya, ada gambar trapesium ABCD dan PQRS yang kongruen. Nah, di sana ada penjelasan. Jika panjang sisi AB itu 40 cm, coba lihat kira-kira AB bersesuaian dengan siapa ya? Iya, bersesuaian dengan PQ. Artinya kalau AB 40 cm berarti PQ adalah, iya pinter, 40 cm. Selanjutnya lihat BC 21 cm. BC bersesuaian dengan siapa ya, Nak? BC, ayo. Iya, coba lihat sudutnya ya. BC itu bersesuaian dengan, iya benar, bersesuaian dengan QR. Kalau BC-nya 21 cm, maka QR-nya juga 21 cm. Terus ya, Nak ya, lihat RS 16 cm. Kalau RS 16 cm, berarti CD, iya, CD juga 16 cm. Terakhir PS 15 cm katanya. Kalau PS 15 cm, berarti siapa sih yang bersesuaian? Iya, AD juga 15 cm. Selanjutnya katanya tentukan panjang sisi AT, CD, PQ, dan QR. Tadi udah kita tentukan ya, berdasarkan sifat dari, iya, dua bangun datar yang kongruen. Selanjutnya, lihat yang bagian B. Jika besar sudut A 60 derajat, sudut B 40 derajat, berapakah besar sudut R dan sudut S? Ingat kembali tadi, sudut A bersesuaian dengan siapa? Sudut B juga bersesuaian dengan siapa? Nah, kita lihat ya. Untuk yang bagian sudut, bagian B ya, tadi bagian A sudah kita bahas sama-sama ya. Untuk bagian B, untuk menentukan besar sudut R dan sudut S, tentukan terlebih dulu sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, sudut A, kita lihat ya gambarnya kembali ya, Nak. Sudut A itu bersesuaian dengan siapa ya? Coba lihat bentuk sudutnya. Iya benar, sudut A bersesuaian dengan sudut P. Kemudian sudut apa lagi ya? Sudut D bersesuaian dengan sudut, iya betul, sudut S. Nah, sudut C juga bersesuaian dengan sudut, lihat tanda X-nya di sudut itu. Iya benar, sudut R. Begitupun juga dengan sudut D, itu bersesuaian dengan siapa? Ya, dicoba dijawab ya. Nah, dengan demikian, jika sudut A 60 derajat, besar sudut D juga 40 derajat, maka sudut P, ingat tadi, sudut P bersesuaian dengan sudut A. Berarti sudut P juga 40. Salah Ibu ya. Sudut P juga benar 60 derajat karena dia bersesuaian dengan sudut A. Oke. Sudut Q berapa? Sudut Q bersesuaian dengan sudut apa tadi, Nak? Iya betul, bersesuaian dengan sudut B. Kalau sudut B-nya 40 derajat, berarti sudut Q-nya adalah 40 derajat juga. Pintar, 2 jempol deh. Nah, dengan mengingat kembali sifat dari pasangan sudut sepihak, maka bisa kalian tentukan besar sudut R-nya berapa. Begitupun untuk menentukan besar sudut S-nya. Gunakan atau ingat kembali pasangan sudut sepihak. Pintar. Ya. Di halaman 53 selesai. Untuk pembelajaran kita yang pertama ini sudah selesai ya, Nak ya, mengenai kekongruenan, mengidentifikasi dua bangun yang kongruen. Terima kasih anak-anak. Silakan diselesaikan di rumah ya. Nanti kita akan bahas pertemuan selanjutnya mengenai kekongruenan dua
segitiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.